kita ini kena tarif dari US itu cukup besar. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Isu ekonomi adalah isu yang sepertinya susah buat kita skip dalam tanda petik sahabat TCID karena kalau kita tarik mundur dari setahun yang lalu begitu ya, setelah pengumuman hasil pemenang pemilu, ekonomi Indonesia tuh sempat dalam situasi yang nggak oke-oke aja gitu, tidak baik-baik aja. Kita sempat ngedengerin berita bahwa Indonesia sempat dalam fase di mana deflasi terjadi dalam beberapa bulan beruntun begitu. Terus juga dolar mendekati 17.000 menjadi isu juga. Pertumbuhan ekonomi menjadi permasalahan yang serius. Dan yang terakhir, satu hal yang bikin pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh jadi makin deg-degan adalah penerapan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat gitu, oleh Presiden Donald Trump. Situasi ini tuh bikin gonjang-ganjing dalam internal negara Indonesia ini sendiri gitu. Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi kita yang ditargetkan ingin mencapai 8% gitu. Kayak even itu tuh terdengar ambisius tapi mungkin nggak ya. Bahkan kalau misalnya ngecek di Twitter, at the Spectator Index memperkirakan, IMF itu tuh memperkirakan bahwa Indonesia sepertinya tidak akan mencapai 5% tahun ini. Kita bakal ngebahas soal dampak dari penerapan tarif impor Trump ini terhadap ekonomi Indonesia begitu ya. Apakah kita akan baik-baik aja atau kita justru akan deg-degan? Or maybe pemerintah sudah punya exit plan yang oke atau sebenarnya ada exit plan lain yang bisa dilakukan begitu. We're gonna talk about it. Dan buat episode kali ini, karena tadi aku sempat nge-mention soal deflasi beruntun begitu ya, I talk with the same person dengan topik tersebut. It's been a while nggak ngobrol sama beliau, dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Teguh Rifki dari LPEM FEB Universitas Indonesia. Halo Mas Rifki, apa kabar Mas? Halo Mas Syarif, apa kabar? It's been a while ya Mas ya? Ya, udah agak lama nih belum ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mas Syarif. Iya, kayak udah banyak banget isu yang kelewat, apalagi ekonomi kayaknya setahun terakhir jadi sorotan yang lumayan penting begitu. Tapi kalau kita sekarang geser ke isu soal penerapan tarif dari Donald Trump nih, Mas. Banyak banget negara yang kena begitu ya. Dari awal tahun waktu Trump terpilih, Indonesia kena tarif, sempat mau coba negosiasi dan akhirnya di Agustus bakal resmi. What do you think about this situation nih, Mas Rifki? Oke, kalau kita lihat kan memang situasinya itu adalah berasal dari ketidakpuasan di perekonomian domestik US ya, Mm-mm. Mas Syarif. Jadi memang kalau kita lihat dari narasinya Trump itu kan menunjukkan bahwa memang Trump itu sangat menginginkan Amerika itu pertumbuhan ekonominya bagus lagi, Ya. penyerapan lapangan kerjanya juga tumbuh lagi, industrinya maju, dan seterusnya. Nah, Trump ini mendapatkan ide bahwa industri di Amerika, penyerapan tenaga kerja di US itu nggak maju karena memang dampak dari perekonomian asing itu, apakah itu dari Cina, dari Vietnam, dari Uni Eropa, bahkan Meksiko atau Kanada gitu. Intinya narasi politik yang dibangun Trump itu adalah performa buruk di perekonomian US itu karena faktor asing atau Hmm. faktor eksternal gitu. Jadi asinglah yang kemudian merusak perekonomian US. Nah, ini sebetulnya adalah pola pikir yang cukup misguided gitu. Ya. Dalam arti kalau kita bicara performa industri US yang buruk, ini memang banyak faktor gitu. Dan masuknya barang-barang dari seluruh dunia ke US pun juga nggak serta-merta merupakan hal yang buruk gitu. Hmm. Satu, konsumen pasti diuntungkan dengan barang-barang lebih murah, pilihan lebih banyak gitu. Bahkan ada barang-barang yang memang nggak ada di US gitu. Ya. Misalnya pisang, pisang kan nggak tumbuh di US gitu. Betul. Itu kan di negara-negara tropis gitu. Pasti harus impor gitu. Nah, juga kalau itu dari sisi konsumen, dari sisi produsen pun juga misalnya Apple gitu, itu kan rantai pasoknya value chain-nya itu di seluruh dunia Ya. gitu. Parts-nya ada yang dibuat di China, Vietnam, desainnya mungkin sebagian di outsource ke India atau ke negara-negara ASEAN gitu. Sehingga mereka bisa membuat produk Amerika yang juga berdaya saing di level global gitu. Jadi Hmm. artinya integrasi ekonomi di level global itu sudah hal yang inevitable lah
Ya. di masa sekarang gitu. Nah, isunya sekarang adalah industri Amerika ini nggak maju-maju gitu. Hmm. Apakah mereka jadi selama ini kurang produktif? Itu kan isu dari domestiknya gitu. Ya. Jadi bukan salah Cina mereka bisa lebih produktif gitu Hmm. daripada perusahaan AS gitu. Mereka melakukan kebijakan industri atau industrial policy yang relatif lebih baik dibandingkan US gitu. Tapi Ya. itu kan dari sisi ekonomi. Dari sisi politik sebetulnya ini memang sangat menjual narasinya Trump gitu. Ya. Sehingga dengan narasi seperti itu menyalahkan faktor eksternal atau asing, instrumen ekonomi yang digunakan dalam mendukung narasi politik ini adalah tarif gitu. Ya. Tarifnya dinaikkan sehingga kemudian semua negara lain itu bisa memiliki trade balance yang seimbang dengan US. Padahal ini juga kan nggak make sense kalau kita Betul. bicara trade balance itu mau seimbang. Di AS gitu, dia akan memiliki trade surplus dengan beberapa negara dan dia akan memiliki trade deficit dengan negara-negara lain gitu. Mhm. Dan nggak mungkin semua negara itu bisa trade-nya itu balance gitu. Ini saya bayangkan misalnya Mas Syarif aja. Mas Syarif Ya. itu pasti kalau Mas Syarif adalah sebuah negara dan orang lain adalah negara lain kan pasti ada yang surplus, ada yang defisit gitu. Ya. Mas Syarif kerja di tempat Mas Syarif dan digaji Mas Syarif ini kan surplus dengan Betul. yang meng-hire Mas gitu. Dia Hmm. defisit dengan Mas Syarif gitu karena dia membayar Mas Syarif yang menjual barang gitu. Mas Syarif sendiri misalnya dengan katakanlah tukang cukur Mas Syarif gitu pasti defisit gitu. Mas Syarif Ya. bayar ke dia gitu. Tapi kan Mas Syarif dia nggak beli jasa apa-apa dari Mas Syarif Betul. gitu. Jadi pasti trade-nya itu akan defisit kalau Mas Syarif ini sebuah negara. Mhm. Nah, ini yang coba dilakukan oleh Trump gitu. Ini narasi besarnya. Mhm. Tapi saya melihat begini, secara lebih luas lagi sebetulnya Trump ini menggunakan tarif itu as a weapon, artinya weaponization of tarif. Jadi Mhm. coba memaksa negara-negara lain menuruti demand-nya US gitu, apakah dibuka akses perdagangannya atau misalnya produk US bisa masuk lebih banyak atau standar-standar untuk produk US diturunkan gitu dengan menerapkan tarif tadi gitu. Ya. Jadi saya rasa memang caranya ini bukan cara ekonomi tapi weaponization of tarif tadi gitu yang dilakukan. Tentu dampaknya akan sangat berbahaya gitu untuk banyak negara, nggak hanya US. Tadi kita udah bicara US itu akan terdampak negatifnya seperti apa gitu. Mhm. Konsumen US akan mendapatkan barang-barang lebih mahal, mungkin opsinya jadi lebih sedikit. Industri di US itu mungkin mendapatkan bahan baku juga lebih mahal atau bahkan tidak sebagus kualitas sebelumnya gitu. Tapi negara-negara lain yang berdagang dengan US juga menjadi dirugikan gitu karena mereka nggak bisa menjual sebanyak sebelumnya gitu. Jadi Mhm. kira-kira gambaran keseluruhan dari tarif ini kurang lebih begitu. Ini lose-lose situation, tapi memang secara politis sangat favorable gitu Ya. karena ini kemudian cukup mendukung narasi populisme gitu bahwa ini Ya. US against the world misalnya atau US harusnya menjadi yang terbaik di dunia atau America first dan seterusnya gitu. Jadi Mhm. secara politis ini dilanggengkan gitu atau ini sangat appealing untuk banyak masyarakat. Tapi memang secara ekonomi ini cukup sangat-sangat merugikan. Kalau kita tarik ke Indonesia nih Mas Rifki begitu Hmm. ya, penetapan tarif ini tuh bikin geger banyak orang gitu, especially yang Hmm. ngikutin banget sama isu ekonomi begitu. Ya. Tamparannya sekeras itu kah Mas? Tuh, karena kan banyak yang bilang, wah ini bisa membahayakan ekspor kita begitu. Hal-hal kayak gitu tuh Hmm. sering banget ke mention di sosial media, whatever the platform gitu, Ya. di Twitter, di Hmm. Instagram itu tuh kedengeran banget narasinya. Gimana nih Hmm. Mas Rifki? Oke, mungkin pertama kalau kita lihat secara direct mungkin nggak sebesar itu Hmm. gitu. Artinya kalau kita lihat dari komposisi total ekspor kita misalnya itu yang ke US hanya 10% kita. Oke. Jadi sebetulnya nggak terlalu besar. Ke China kita 23% ekspor kita itu ke China. Mhm. Bahkan ke ASEAN itu belasan persen gitu. Total seluruh negara ASEAN ya. Jadi itu sebetulnya bukan mitra dagang paling besar kita itu bukan US Mhm. gitu. Nah, kalau kita lihat proporsi ekspor sendiri dalam GDP kita itu hanya 30% Ya. gitu. 30% ini memang
nggak terlalu besar juga. Jadi kalau kita bayangkan 10% dari 30% itu kan hanya 3% dari PDB kita Ya. yang diekspor ke AS. Sebenarnya nggak gede-gede banget gitu, kalau kita bicara dalam skalanya gitu. Tapi tentu ini akan merugikan industri kita. Bagaimana merugikan industri kita? Tadinya yang bisa jual ke AS sekarang jadi lebih mahal gitu. Hmm. Harga jualnya mungkin mereka juga nggak beli lagi dari Indonesia. Yang kedua, ini implikasi globalnya gitu. Tadi kita udah sempat singgung sedikit kalau iPhone itu kan parts-nya dari banyak negara di seluruh Betul. dunia gitu. Hmm. Ada dari Vietnam, China, India, ASEAN, ada dari Uni Eropa, segala macam gitu. Semua parts ini akan tambah mahal dengan tarif tersebut gitu. Sehingga nanti harga iPhone pun juga akan lebih mahal gitu. Sehingga nanti waktu kita membeli produk impor pun harganya akan lebih mahal gitu. Ya. Jadi kita akan mendapatkan kerugian dari ekonomi US, nggak hanya ekspor kita turun, tapi impor kita juga akan semakin mahal gitu. Mhm. Kita tahu kalau harga barang semakin mahal kan daya beli akan turun gitu. Tadinya Betul. misalnya contoh aja nih ya 10 juta bisa dapat iPhone, mungkin sekarang perlu 12-14 juta misalnya gitu, tergantung nanti kenaikan total finalnya. Tapi ini merugikan semua gitu. Nah, yang mungkin jadi dampak lanjutannya adalah kita ini kena tarif dari US itu cukup besar, Iya. 32%. Kalau saya nggak salah, Thailand lebih rendah, Vietnam lebih rendah, Malaysia lebih rendah, gitu. Dan kita kan hidup di zaman global value chain, multinational company, yang dimana perusahaan-perusahaan itu bisa menempatkan production site-nya di berbagai negara seluruh dunia, gitu. Iya. Bayangkan misalnya tadinya contoh Adidas atau Nike yang membuka pabriknya di Indonesia. Kalau dia made in Indonesia itu kena tarifnya 32% gitu. Iya. Sedangkan kalau dia kena di Malaysia mungkin hanya 20-an% gitu. Tentu investasi akan lari dari Indonesia gitu. Iya. Ini kita belum bicara iklim investasi yang lain ya, misalnya perizinan, regulasi, lalu kemudian praktek premanisme dan lain-lain, itu kita belum bicara aspek Hmm. itu. Tapi ini kita bicara dari investasi di mana yang dengan semuanya dinaikkan tarif, tapi investasi mana yang kemudian lebih favorable? Apakah Indonesia Iya. masih favorable atau enggak? Tentu turun investment climate-nya, karena kemudian banyak multinational company pasti akan memindahkan investasinya ke negara-negara yang tarifnya lebih rendah gitu. Jadi Iya. kalau kita lihat all rounder gitu atau keseluruhan, memang dampaknya ini cukup parah gitu. Seberapa Hmm. parah nanti kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu pasti memang dari sisi ekspornya itu kecil gitu. Tapi kalau kita tambah dari sisi impor, hilangnya investasi dan seterusnya, ini tentu akan banyak sekali reperkusinya ke belakang gitu. Nah, ini yang memang ditakutkan dan saya rasa cukup legit concern masyarakat untuk waspada terkait hal-hal tersebut. Ini diperparah nih Mas, concern-nya. Kalau kita berbicara 32% itu berdiri sendiri ya. Tapi Indonesia kan Ya, sudah resmi menjadi anggota BRICS sekarang. Dan Trump juga udah betul. mulai ngomong nih kalau anggota BRICS kita bakal kenain tarif lebih begitu. Ini yang bikin Mhm. eh, apa ya, Hmm. bikin lumayan bikin deg-degan begitu. Ya. Kalau misalnya memang benar Trump akhirnya ngetok palu, oke, yang masuk di anggota BRICS semuanya bakal kena nih. Mhm. Efek yang tadi Mas Rifki sebutin bakal lebih gede dong arti kena ke Indonesia, Mas. Betul, sepuluh betul. persen ya Pasti kayak nggak akan salah lebih. ya. Betul. Kalau kita anggota BRICS terus ditambah lagi 10%. Betul, akan lebih parah gitu. Jadi yang tadi semua kita diskusikan itu dengan magnitude yang lebih parah lagi gitu. Hmm. Kalau on top of that, itu kemudian ada tarif khusus BRICS yang ditempatkan ke Indonesia gitu. Pasti itu akan lebih parah gitu. Dan mungkin transmisinya sama gitu, Iya, tipe-tipe dampaknya sama, tapi dengan skala yang lebih severe ya, atau lebih parah. I see. Nah, kita berbicara soal sektor yang kena nih, Mas, gitu. Mhm. Dengan angka yang tadi Mas Rifki sempat mention, mungkin tidak sebesar dengan negara-negara lain ya, bahkan sama China Mhm. pun juga kayaknya terhitung lebih besar kita ngekspor ke China begitu. Sektor apa sih yang Mhm. kena nih Mas dengan penerapan tarif Trump ini? Karena kan em, Mhm. ekspor ke US itu kayak quote unquote banyak yang masih belum tahu gitu apa sih yang barang dikirim ke Amerika gitu. Karena kalau tadi Mas Rifki Mhm. sempat mention pisang begitu, mungkin kalau negara Mhm. tropis dari Amerika Selatan masih bisa lah kalau ada Ya, begitu. Apa yang kena betul. banget deh kalau dari Indonesia nih?
Oke, mungkin kita bedah satu-satu ya. Hmm. Kalau kita bicara produk, memang produk atau industri yang pertama kena tentu adalah industri-industri yang memang yang memang kita ekspor paling banyak ke US Hmm. gitu. Peralatan mesin, garmen, alas kaki, terus karet, Ya. produk perikanan gitu, kayu, kopi, teh itu pasti industri yang pertama kena gitu karena itu kan main ekspor produk kita ke US gitu. Tapi itu kan baru satu dampak langsung Ya. dari sisi ekspornya. Yang kita belum eksplor adalah kan dampak-dampak lain. Hmm. Tadi kan impor jadi lebih mahal gitu. Tuh. Produk-produk yang tadinya bahan baku karena seluruh dunia harganya naik, mungkin produk-produk tersebut lebih terdampak. Nah, kita lihat industri apa aja yang terdampak dari impor yang lebih mahal. Hmm. Saya bisa katakan hampir semua industri gitu karena kalau kita lihat impor kita itu 90% adalah bahan baku dan barang modal gitu. Ya. Barang jadi impor kita hanya 10%. Jadi memang 90% impor kita itu memang untuk kebutuhan produksi lagi Hmm. gitu. Apakah buat misalnya merakit mobil di Indonesia gitu, pabrik Toyota di sini kan mesinnya nggak dibuat di sini gitu. Tuh. Atau misalnya katakanlah di sini ada dibuat Adidas gitu. Mungkin Ya. beberapa garmennya itu kan diimpor dari Bangladesh misalnya. Hmm. Nah, itu juga akan terkena. Semua industri tersebut akan terkena gitu. Nah, selain itu, kita juga tahu misalnya beberapa industri itu kan juga akan relokasi gitu karena tadi Ya. investasi kan lebih menarik di negara-negara yang tarifnya lebih rendah. Tuh. Itu juga negara-negara sektor-sektor yang mau masuk ke pasar AS tentu akan berpindah tuh investasinya gitu. Jadi industri-industri yang masuk kategori itu juga terdampak lagi. Nah, Hmm. yang lebih lanjutnya adalah kita melihat implikasi lanjutan. Kan ini kita bukan terkena paling besar, China yang Tuh. terkena paling besar. Gitu. China tentu perlu menjual produknya ke negara-negara lain. Kalau di US ini udah terlalu mahal gitu. Ya. Ini juga ada yang berhipotesis bahwa dampak dari kenaikan tarif ini akan kebanjiran barang-barang Cina ke seluruh dunia Hmm. gitu, ke Indonesia, ke ASEAN, ke Uni Eropa karena mereka nggak bisa terlalu banyak lagi masuk ke AS gitu. Nah, bayangkan makin banyak produk impor dari Cina yang harus bersaing dengan industri domestik. Itu pasti kena semua. Gitu. Kita nggak tahu produk-produk Cina apa aja yang akan istilahnya di-dump ya, dump ke Indonesia itu kita nggak tahu apa aja. Tapi kalau itu terjadi, kemudian pasti dampaknya itu akan mempengaruhi industri dalam negeri kita. Gitu. Jadi itu yang akan terdampak paling parah. Mungkin yang saya bisa katakan paling terdampak paling sedikit adalah industri yang memang dia itu tidak terlalu membutuhkan bahan baku impor, gitu artinya end to end lebih banyak komponen lokalnya dan sebagian besar konsumen produk tersebut adalah di domestik gitu. Hmm. Nah itu yang paling sedikit terdampak gitu. Jadi kalau mereka nggak terintegrasi dengan rantai nilai global pasti dia nggak akan terdampak sebesar itu. Tapi lagi-lagi ini hampir seluruh sektor terdampak dengan berbagai ronde dampak tadi. Kita nggak hanya ngomongin ekspor, tapi juga dari impor dan investasi dan seterusnya. Gitu. Jadi memang cukup parah gitu. Dan industri yang mana, walaupun kita tahu first round-nya kena tadi garmen, tekstil, perikanan, kopi, alat-alat mesin yang memang kita direct ekspor ke AS, tapi second dan third round-nya ini bisa menyasar banyak sekali industri. Hmm. Sebelum kita ngomongin soal impact ke pertumbuhan ekonomi ini, Mas, soal negosiasi nih. Do we really need that kind of negotiations gitu untuk menurunkan tarif nih, Mas? Karena impact-nya memang besar gitu, tapi ketika kita negosiasi itu Mhm, gagal gitu. Apakah kita harus nge-push buat mhm, negosiasi supaya akhirnya di Agustus tarifnya ini tuh mhm, tidak sebesar itu gitu. mhm. Perlu, perlu, menurut saya sangat perlu gitu karena tadi, kalaupun memang ekspor kita nggak besar gitu dan mungkin tarifnya turun juga nggak seberdampak itu terhadap ekspor kita, tapi kita perlu pikirkan hal lain bahwa iklim investasi kita ini perlu baik. Tarif yang diterapkan AS ke kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga perlu kompetitif gitu karena kalau nggak investasi akan relokasi semua gitu ke negara dengan tarif lebih rendah gitu.
Nah, kenapa saya highlight investasi di sini? Investasi itu sangat penting karena itu yang menciptakan lapangan kerja gitu. Kalau Hmm. investasi masuk gitu, itu kan menciptakan lapangan kerja. Investasi lari menciptakan PHK gitu. Nah, Hmm. ini menjadi isu lagi nanti daya beli bisa berpotensi atau berisiko untuk tertekan lebih dalam kalau investasi ini terjadi outflow gitu. Jadi sangat penting kita menegosiasi tarif sehingga kita mendapatkan tarif yang more favorable dari negara-negara peers, Hmm. ASEAN, Brazil, India, Bangladesh gitu. Kita perlu berada di tarif yang lebih kompetitif dari negara-negara peers agar kita bisa menarik investasi tersebut. Ini kan bahkan kita belum bicara isu-isu iklim investasi lain, Ya. misalnya seperti katakanlah praktek perburuan rente misalnya atau kerumitan birokrasi dan perizinan gitu. Hal-hal itu bahkan kita belum address gitu. Ini kemudian ditambah kerumitan dari tarif kita yang nggak kompetitif gitu. Jadi saya bisa bilang ini apa akan sangat strategis kalau memang bisa dinegosiasi dan akan sangat berbahaya kalau kemudian kita nggak mendapatkan apa term perdagangan yang cukup favorable. Tadi kita kan ngomongin soal apa namanya negosiasi penting ya. Tapi ketika Mhm, negosiasinya itu tuh let's say buntu, banyak yang mhm, bilang bahwa mencari tempat ekspor lain is the key begitu. Kalau emang US mhm, akhirnya tidak bergeming sama sekali yang kayak enggak, mhm, pokoknya tarif Indonesia segitu tuh. mhm, Is it the best way that we can do in the future kalau emang mhm. US nggak mau buka ruang negosiasi nih, Mas? Menurut saya the best way to do adalah nggak hanya mengandalkan dari satu strategi aja gitu. Jadi Oke. kalau kita bicara terkait dengan strategi tentu itu cukup penting gitu bahwa kalau kita nggak bisa berdagang dengan US tentu kan kita perlu cari pasar lain untuk jualan Ya. pasar Uni Eropa gitu, benua Afrika gitu, Asia Selatan itu semua perlu kita eksplor gitu. Sehingga apa? Sehingga kita nggak terlalu mengandalkan AS. Artinya kalau AS ini memang tarifnya cukup tinggi, maka kemudian apa kita perlu menjual produk kita ke negara lain. Ya. Nah, ini yang menjadi penting. Tapi saya rasa this is not the only solution that they should explore gitu. Mhm. Mereka perlu explore apa strategi-strategi lain. Misalnya apa? Misalnya juga menarik investasi gitu. Selain Mhm. dari langkah diplomasi untuk membuka pasar, perlu juga untuk menarik investasi dan juga dari sisi domestiknya kita juga perlu melakukan kebijakan-kebijakan deregulasi atau debirokratisasi Hmm. yang kemudian mendukung iklim investasi. Misalnya simplifikasi perizinan gitu, penghilangan TKDN gitu Ya. yang apa hal-hal yang kemudian membuat investor itu nggak mau investasi di Indonesia gitu karena Mhm. kita tahu kalau Trump nggak mau nego tarifnya maka kemudian akan ada investasi yang kabur. Ya. Kalau kita buntu dengan tarif, maka kita perlu cari strategi lain untuk apa mendukung masuknya investasi ke dalam negeri tadi. Kemudahan birokrasi, menghilangkan misalnya praktek perburuan rente atau premanisme itu sangat-sangat penting gitu. Bahkan mungkin saya bilang lebih penting dari tarif itu sendiri gitu karena Hmm. sebetulnya yang dikeluhkan oleh investor-investor asing ya tarif itu bukan hal yang utama gitu. Insentif subsidi bukan hal yang utama, tapi kepastian hukum lalu juga kejelasan regulasi, birokrasi, administrasi itu sangat-sangat penting gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang perlu terus didorong oleh pemerintah gitu karena tadi lagi-lagi kalau investasi nggak masuk maka kemudian ini yang menjadi apa menjadi isu untuk penciptaan lapangan kerja. Nah kalau lapangan kerja nggak tercipta ini balik lagi ke isu daya beli tadi gitu. Jadi memang ini sangat perlu didorong gitu. Dan ini adalah langkah-langkah yang perlu dieksplor sebetulnya nggak hanya karena negosiasi tarif gagal gitu, tapi Ya. memang juga dari dulu harusnya memang ini sudah dieksplor gitu. Tapi oke lah, dengan adanya tarif ini membuat momentumnya itu muncul untuk pemerintah aware melakukan deregulasi tadi. Dengan situasi yang ada apa ya possibility investor kabur begitu ya Mas Rifki ya karena dengan Mhm, tarif Trump terus juga situasi ekonomi yang makin mhm, bikin apa ya makin bikin orang mikir kok ini makin gak jelas begitu dengan mhm, kebijakan-kebijakan US di international trade gitu. mhm, Sri Mulyani stating bahwa kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan sedikit terhambat begitu ya. mhm, mhm, IMF memproyeksikan bahkan kayak kita akan masuk ke apa ya level di bawah 5% begitu nih Mas. Nah, mhm, mhm.
ada kalau selentingan berita bahkan ini situasinya lebih buruk dari tahun 1970-an begitu. Situasi sekarang nih di Mhm. 2025. Worse than pandemic bahkan gitu. Mhm. Em, Gimana nih Mas Rifki ngelihat proyeksi situasi ekonomi sekarang nih? Kalau worse than dari pandemic, I'm not so sure gitu karena selain dampak ekonomi kan tentu dampak hilang nyawanya sangat besar ya Betul. COVID gitu. Jadi mungkin ini berbeda. Kita nggak dealing dengan isu yang membahayakan kesehatan Hmm. masyarakat sebetulnya. Tapi kalau dibanding tahun 70-an, betul. Tahun 70-an itu kan kita menghadapi oil boom atau kita Hmm. mendapatkan keuntungan oil boom. Pertumbuhan ekonomi bisa sangat tinggi pada saat itu gitu karena harga minyak sangat meroket dan waktu itu kan kita masuk dalam OPEC plus gitu. Ya. Jadi kita juga eksportir minyak, jadi kita mendapatkan untung sangat besar di periode itu. Sekarang kita struggling untuk tumbuh, bahkan betul tumbuh 5% pun kayaknya kita nggak sampai. Kemarin di Q1 di 2025 itu kan ada Ramadan, ada Lebaran, banyak libur panjang. Ya. Biasanya kuarter yang ada Ramadan dan Lebarannya itu tumbuhnya paling tinggi dibanding Betul. kuarter-kuarter lain di tahun itu. Nah, di kuarter 1 kita aja tumbuh nggak sampai 5%. Kita. Ya. Jadi dengan hal itu kita nggak bisa tumbuh sampai 5% misalnya, agak sulit kuarter-kuarter lain bisa kita bayangkan tumbuh di atas 5%. Kalau kuarter lain nggak bisa, berarti most likely kita memang tumbuhnya overall nggak akan sampai 5%. Tapi yang ingin saya highlight adalah ini bukan muncul hanya dari tarif saja gitu. Tarif ini adalah hambatan lain lah dari pertumbuhan Ya. ekonomi kita. Sebelumnya udah banyak isu yang menghambat pertumbuhan ekonomi kita, isu produktivitas, lalu kebijakan yang tidak tepat sasaran, lalu kemudian kemarin efisiensi anggaran yang sebetulnya juga tidak terjadi efisiensi, tapi artinya uangnya direalokasikan buat program seperti MBG atau Danantara yang memang dampak produktivitasnya itu tidak terlalu kelihatan so far gitu. Hmm. Jadi banyak program-program strategis kementerian, bangun jalan, renovasi sekolah, gitu, renovasi rumah sakit yang berkontribusi terhadap growth ini nggak terjadi, gitu. Dan juga kita perhatikan dari udah beberapa tahun kita menghadapi isu daya beli dan menurunnya kelas menengah, gitu. Hmm. Nah ini kan isu yang sebetulnya belum ada tarif pun ini sudah menjadi isu tersendiri, gitu. Dan kita perlu ingat di kuartal 1 2025 kan itu belum ada tarif Trump, gitu. Kita aja tumbuhnya udah di bawah 5%, gitu. Jadi ini yang perlu di-highlight bahwa memang tarif ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi, tapi bukan di situ sebetulnya kambing hitamnya. Jadi juga perlu kita pikirkan bahwa kita menghadapi isu ini bukan semata-mata hanya karena tarif, tapi banyak isu domestik yang tidak ada tarif pun kita struggling untuk tumbuh di 5% tadi. Sih. Jadi ketika Bu Sri Mulyani merevisi target pertumbuhan ekonomi jadi sensibel sekarang Mas Rifki ya? Betul, betul. Jadi sangat sensibel gitu. Tapi mungkin narasi yang lebih tepatnya adalah ini sensibel, tapi bukan karena hanya tarif gitu. Tapi memang kondisi ekonomi kita juga tidak sedang performing well secara keseluruhan ya. Oke. Berbicara soal sektor produktif kan kayaknya jadi kuncian ya Mas ya. Karena memang pertumbuhan ekonomi kita kan again and again semua orang udah tahu ditopang sama konsumsi, tapi untuk mendorong konsumsi itu jadi tricky karena isu-isu sebelumnya dari titik kita ngobrol itu kayak daya beli menurun, apalagi ya PHK di mana-mana, begitu kan lapangan pekerjaan susah itu jadi hal yang sulit begitu Mas Rifki untuk ditangani begitu. Nah, dengan adanya situasi yang ada di domestik terus juga ditambahin sama tarif dari Donald Trump ini, apa yang sebenarnya paling enggak we cannot say it's a quick fix ya, tapi yang bisa dilakukan sama pemerintah Indonesia sekarang tuh apakah memang fokus di pembenahan iklim investasi dulu kah atau apa nih supaya akhirnya paling enggak target let's say kita nggak usah ngomong 5% lah ya. Proyeksi IMF 4,8 menuju 5 tuh possible gitu. Enggak yang bikin deg-degan lagi. Mungkin enggak ya gitu. Oke. Menurut saya iya yang paling penting itu adalah perbaikan iklim usaha dan investasi. Itu menjadi kunci kemana-mana. Karena gini, kalau investasi nggak masuk, nggak ada lapangan kerja tercipta. Kalau nggak ada lapangan kerja tercipta, masyarakat sulit mendapatkan income. Gitu. Ini kan kita tahu kebanyakan lapangan kerja di Indonesia itu sifatnya informal. Gitu. Informal itu kan income-nya nggak terlalu bagus, gitu, nggak tinggi-tinggi banget. Mereka juga nggak ada jaminan sosial, nggak ada proteksi.
dan lain-lain gitu. Itu apa, poor job lah. Yang kita mau kan good quality job gitu. Good quality job muncul dari investasi. Kalau investasi masuk, lapangan kerja tercipta, income masyarakat meningkat, daya beli pun meningkat gitu. Ya. Itu semua mendorong produktivitas dari masyarakat, produktivitas sektoral dan lain-lain. Itu sekarang dunia usaha atau investor pun sulit meningkatkan produktivitasnya gitu, karena misalnya banyak cost-nya itu yang habis untuk berurusan dengan birokrasi, banyak yang habis berurusan dengan regulasi, banyak kemudian yang habis untuk keamanan dan membayar praktek premanisme gitu. Ya. Jadi cost atau biaya dari memproduksi barang itu pun jadi nggak kompetitif dengan negara lain. Kalau nggak kompetitif, berarti kan mereka nggak bisa jual banyak. Kalau mereka nggak bisa jual banyak, mereka pun nggak bisa meng-hire banyak pekerja gitu. Kalau mereka nggak bisa hire banyak pekerja, mereka nggak bisa meningkatkan daya beli masyarakat gitu. Jadi ini yang paling penting gitu, penegakan regulasi, penegakan hukum, terus intinya membuat iklim investasi kita ini bersaing lah dengan negara lain sehingga investasi masuk dan lapangan kerja tercipta. Mungkin di situ kunci utamanya. So, kalau kita berbicara, kita tarik lagi ke isu yang awal kita ngobrolin begitu ya, masalah tarif Trump ini. As long as memang kita bisa menyelesaikan masalah internal dan juga bernegosiasi dengan baik dan menghasilkan, let's say, adjustment soal tarif, itu justru jadi hal yang cukup penting. Tapi domestiknya dipikirin juga ya, bukan cuma soal rate diturunin ya. Betul, betul. Justru malah menurut saya yang kalau pemerintah sangat fokus dengan melakukan negosiasi, harusnya perbaikan iklim investasi, effortnya harus lebih besar lagi, gitu. Dengan adanya tarif tapi iklim investasi kita bagus, lebih menguntungkan dibanding nggak ada tarif tapi iklim investasi kita jelek, gitu. Jadi prioritasnya pun juga harus tepat, gitu. Mungkin malah dengan adanya tarif ini jadi blessing in disguise, quote unquote, di mana pemerintah mulai baru memperhatikan, oh ternyata iklim investasi kita ini sangat buruk, gitu. Dan ini mulai obvious dengan Trump memperlakukan tarif tadi. See. Well, hopefully ada perbaikan ya. Kita selalu berharap ada perbaikan terus ya, begitu. There's always room for improvement di hal apapun, tapi semoga ya dengan kelakuan ajaibnya Donald Trump ini, pemerintah juga jadi lebih semangat untuk memperbaiki beberapa hal gitu. Anyway, Mas Rifki, soal tarif Trump dan juga pertumbuhan ekonomi, mungkin ada yang terlewat dan masih pengen disampaikan Mas Rifki terkait isu ini, Mas? Mungkin satu lagi peran dari masyarakat ya. Ini kan masyarakat sudah mulai concern dengan isu tarif. Tapi menurut saya penting juga masyarakat terus concern dengan isu terkait rendahnya iklim investasi atau buruknya iklim investasi dan sedikitnya lapangan kerja yang tercipta gitu. Ini pressure ke pemerintah pun juga membantu untuk men-set perspektif dan prioritasnya arahnya yang benar gitu. Jadi dan mungkin itu lebih bisa dikontrol ya. Kalau tarif itu kan outcome-nya juga tergantung dari bagaimana US merespon. Tetapi melakukan deregulasi itu within our power gitu, memperbaiki iklim investasi within our power gitu. Jadi itu juga perlu menjadi concern yang mungkin saya bisa bilang lebih utama gitu, dan perlu didukung, perlu dikritisize terus-terusan oleh masyarakat juga gitu, agar kita juga merasakan pressure tersebut. So it's not only about the external factors, tapi internal factors yang harus diperhatiin supaya ekonomi kita tumbuh begitu ya. Jangan mau kalah sama Vietnam. Jangan mau kalah sama Vietnam. Vietnam PMI-nya tinggi banget soalnya Mas ya. Betul. Mereka itu terlepas maksudnya sistem demokrasi dan lain-lainnya kurang tidak sebagus Indonesia ya, tapi cara mereka menarik investasi itu sangat-sangat baik dan investor sangat trust gitu membuka pabrik atau menaruh investasinya di Vietnam gitu. Itu mungkin hal yang kita bisa pelajari ya dari Vietnam. Betul. Ya, hopefully there's a good signing buat improvement dan ya ekonomi kita bisa paling nggak naik pelan-pelan begitu. Let's say 2025 nggak bisa 5%. Tahun-tahun berikutnya semoga bisa lebih dari angka capaian tahun 2025 ini. So, that's a wrap for this episode. Thank you so much Mas Rifki for the time buat ngobrol kali ini. Very insightful for us gitu ya buat ngobrolnya kali ini, dan semoga kita bisa ngobrol lagi ke depannya, Mas. Oke, thank you Mas Syarif. Pleasure to be here. Oke. So, terima kasih Sobat Isi ID sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di next episode. Jangan lupa follow sosial media kami di @conversationidn. Nama saya Muhammad Syarif. Kita ketemu lagi di next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini
bareng akademisi.